Siapa ini? Ada amatir, pergilah. Kemarin apa amatir ya? Penangkapan tersebut, Pandu juga sempat dibawa sebelumnya ke puskesmas di Simpang 4. Nah, jadi karena waktu terjatuh itu pelipis mata sebelah kanan itu mengalami luka dan berdarah sehingga kurang lebih 30 menit Pandu Brata Siregar diberikan perawatan di puskesmas pada saat itu sebelum akhirnya diamankan ke Polsek Simpang 4. Nah, jadi di Polsek Simpang 4 setelah diberikan perawatan di bagian pelipis mata dikembalikan ke Polsek Simpang 4. Nah, jadi di Polsek Simpang 4 Pandu Brata Siregar ternyata juga dites urinnya oleh pihak kepolisian dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari saksi bahwa dia dites sebanyak 2 kali. Nah, jadi pertama hasil yang dikeluarkan itu negatif narkoba, tapi tes yang kedua pun sebenarnya bukan positif, tapi masih belum ada hasil karena samar-samar. Namun berdasarkan penuturan saksi, Kasat Reskrim pada saat itu memberikan keterangan bahwa Pandu memang positif menggunakan narkoba. Nah, lalu terkait dengan dugaan kita kenapa ini merupakan aparat kepolisian adalah karena setelah kejadian atau peristiwa tersebut Pandu mengalami sakit di bagian perutnya, dan berdasarkan keterangan Pandu sebelum dia meninggal kepada rekan, kepada keluarganya bahwa disampaikan agar pihak teman dan keluarganya menjemput dia dengan segera dari Polsek Simpang 4 karena mengalami kesakitan di bagian perut. Jadi karena hal tersebut tidak direspon keluarga dengan cepat kemarin, akhirnya temannya ataupun rekan dari Pandu Brata Siregar yang dihubungi, dia menyampaikan, cepatlah jemput aku, perutku sakit kali ini. Begitulah kira-kira ungkapan Pandu melalui media komunikasi terhadap rekan-rekannya. Dan di pukul 10 pagi itu tepat pada 9 Maret 2025, Pandu dijemput oleh keponakannya Arlitua Manurung dan juga Sahat, temannya korban. Mungkin tim kontras di tanggal 14 Maret kemarin kita turun langsung ke lokasi kejadian, mulai dari tempat balap lari di jalan di dekat PT Sintong, jalan pertemuan, dan juga di TKP penangkapan ataupun dugaan penyiksaan yang kita duga kuat adalah anggota kepolisian di Jalan Perdamaian atau Kampung Perdamaian di Selama. Jadi dari hasil observasi yang kami lakukan bahwa terkait dengan kejadian tersebut memang pada tanggal 8 Maret sebenarnya Pandu Brata Siregar dan kawan-kawan baru pulang dari tempat nongkrong di Jalan Durian. Tapi karena pada malam minggu saat itu pihak ataupun teman-teman Pandu mengajak untuk keluar gitu menonton karena ada lomba balap lari di sekitar PT Sintong. Nah, jadi pertama yang perlu kami sampaikan dari beberapa observasi itu bahwa Pandu Brata Siregar dan teman-teman sebenarnya berniat untuk menonton karena ada pernyataan yang menyampaikan bahwa Pandu bagian dari peserta balap lari itu sendiri. Namun dari observasi bersama saksi di lapangan memang Pandu hanya ikut menonton. Nah, jadi sekira pukul 00.30 saat lomba itu dimulai, dari pihak kepolisian datang membubarkan massa yang ada di lokasi dekat PT Sintong, puluhan orang yang ada di lokasi. Nah, sehingga aksi kejar-kejaran itu sebenarnya dari observasi kami, wawancara warga di sekitar PT Sintong, mereka menyatakan bahwa di pukul 00.30 kurang lebih mereka mendengar suara berisik sepeda motor melaju kencang di depan sekitar rumah mereka, dan mereka juga membenarkan bahwa di sekitar PT Sintong atau lokasi balap lari benar adanya terdengar suara tembakan senjata api. Nah, itu yang pertama kenapa dugaan kita kuat bahwa yang memiliki senjata api adalah pihak kepolisian. Lalu berlanjut bahwa di waktu aksi kejar-kejaran tersebut, saksi yang ikut dibonceng di sepeda motor Supra injeksi itu bonceng 5 saat itu karena kocar kacir
situasi dan peristiwa pada saat itu. Nah, sehingga sekitar kurang lebih 2 km kami mendatangi lokasi kejadian di dekat pohon daun salam, itu di Kampung Perdamaian Sungai Lama. Jadi itu pemukiman warga. Jaraknya dari lokasi balap liar PT Sintong itu menuju pemukiman kurang lebih 2 km. Nah, jadi perlu kami sampaikan bahwa di lokasi PT Sintong itu memang tidak ada pemukiman, hanya ada di ujung. Jadi cukup jauh. Jadi kejar-kejarnya sampai ke Kampung Perdamaian di Sungai Lama. Itu warga yang saat itu ada warung sekitar yang warung biliar gitu, warung kopi. Mereka mendengar yang pada dini hari itu bahwa dia mengakui bahwa dia mengalami ditendang oleh pihak kepolisian sebanyak 2 kali, dan juga terkait dengan hal tersebut dia mengeluhkan rasa sakitnya kepada keluarga. Namun karena bertepatan itu pada hari Minggu, Pandu Brata Siregar belum sempat dibawa ke rumah sakit, dan karena belum ada dokter yang menangani, sehingga dia akhirnya dibawa ke rumah sakit itu pada tanggal ini terkesan sangat terburu-buru dan juga terkesan tertutup-tutupi. Kenapa kami sampaikan demikian? Bahwa dokter forensik independen pada awalnya tidak bisa dihadirkan, dan polisinya ya dari pihak kepolisian, dokter forensiknya gitu, sehingga kita menilai ada syarat kepentingan dari pihak kepolisian untuk menghilangkan bukti-bukti kekerasan yang dialami oleh Pandu Brata Siregar. Juga selain itu bagian mana yang dipukul itu, Bang? Ronsennya? Iya, ini hasil ronsennya. Menurut keterangan dokter, lambungnya bocor, makanya ini ada bercak darah di bagian lambung. Ke ulu hati juga. Ke ulu hati juga. Bang, izin Bang, tapi kan sempat juga di